Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budaya lokal Nusantara. Sebelum kita membahas mengenai budaya lokal Nusantara, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alfi Lailatul Husniyah, Umi Afidatul Muhafifah, Jamilatul Rashidah, dan Ahmad Fahrul Razi Al-Ansari. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah budaya lokal Nusantara, di mana hal ini membahas mengenai tradisi Islam di Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Minang, dan Madura. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai tradisi Islam di Jawa. Banyak sekali tradisi yang berkembang di wilayah Jawa. Di antara beberapa tradisi yang berkembang di wilayah Jawa adalah grebek maulid atau yang biasa disebut dengan sekaten. Sekaten berasal dari kata syahadatain yang artinya 2 kalimat syahadat. Upacara sekaten ini dilakukan di Keraton Yogyakarta pada setiap tahunnya. Upacara ini diselenggarakan guna memperingati kelahiran Nabi Muhammad serta sebagai sarana penyebaran agama Islam. Dalam upacara sekaten ada 5 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu yang tahapan pertama adalah tahapan persiapan, tahapan yang kedua adalah tahapan gamelan dinyanyikan, tahapan yang ketiga adalah tahapan gamelan dipindahkan ke halaman besar masjid, tahapan yang keempat adalah tahapan Sri Sultan hadir di masjid besar, dan tahapan yang terakhir adalah tahapan kondur gongsa. Upacara ini berlangsung selama 7 hari. Nah, selanjutnya adalah selamatan. Selamatan berasal dari bahasa salamah yang artinya selamat atau bahagia. Dalam adat Jawa, selamatan dilakukan sebagai rasa syukur terhadap anugerah dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, selamatan bertujuan untuk memperoleh berkah, selamat dan terhindar dari cobaan serta mendoakan orang yang meninggal. Bagi adat Jawa, selamatan dilaksanakan pada kejadian-kejadian yang dianggap penting. Selanjutnya adalah ziarah kubur. Dalam adat Jawa, ziarah kubur artinya menabur bunga pada makam ketika berziarah ke makam leluhur. Nah, berziarah ini bisa dilakukan setiap saat dan kapanpun. Pada masanya Nabi, ziarah itu dilarang sebab dikhawatirkan akan merusak akidah Islam. Namun, berkembangnya zaman, akhirnya berziarah diperbolehkan dengan tujuan yaitu untuk mendoakan orang yang meninggal dan merefleksi diri supaya selalu ingat terhadap kematian. Mengapa kita harus merefleksi diri? Sebab kelak kita pasti akan meninggal dunia. Pembahasan selanjutnya adalah tradisi Islam di wilayah Sunda. Beberapa tradisi di Sunda adalah pertama, tradisi munggahan. Dalam bahasa Sunda, munggah artinya naik. Dalam artian hal ini mengalami peningkatan ataupun perubahan. Tradisi munggahan ini dilaksanakan ketika menjelang bulan Ramadan. Dalam adat Sunda, tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara sanak keluarga, kerabat, teman, dan tetangga, dan juga guna untuk saling memaafkan supaya hati bersih dalam menyambut bulan Ramadan. Selanjutnya adalah tradisi khitanan atau sunatan. Dalam bahasa Sunda, tradisi ini dilakukan pada anak laki-laki yang berusia antara 5 tahun sampai 12 tahun. Dulu, orang Sunda melakukan khitanan ini dengan menggunakan jasa mantri atau dalam bahasa Sunda disebut bengkong. Disebut bengkong ini karena dalam
pelaksanaan khitan atau sunatan ini dengan menggunakan alat bambu, di mana alat bambu ini tengahnya diberi lubang untuk mencupit dan memotong ujung alat kelamin anak yang dikhitan. Dalam tradisi Sunda, khitanan ini dilakukan 1 hari sebelum anak dikhitan, yaitu anak yang dikhitan diarak mengelilingi kampung dengan menggunakan tanduk kecil yang sudah dihiasi. Selanjutnya adalah tradisi tingkepan. Dalam adat Sunda, tingkepan berasal dari kata tingkep yang artinya tutup. Maksudnya adalah ibu hamil tidak boleh bercampur dengan suaminya selama 40 hari sesudah persalinan dan tidak melakukan pekerjaan berat. Dikhawatirkan bayi yang dikandung mengalami hal yang tidak diinginkan. Tradisi ini dilakukan oleh ibu hamil 7 bulan. Nah, dalam adat Sunda, tradisi ini dilakukan dengan mengadakan pengajian, membacakan surat Yusuf, surat Maryam. Selain itu, mengadakan upacara ini dilakukan oleh ibu hamil dengan memandikan ibu hamil dengan menggunakan 7 kain batik dengan air kembang 7 rupa. Selain itu, dengan membuat rujak kanistren dengan jenis 7 buah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tradisi Islam Melayu. Adapun tradisi Islam Melayu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah petang megang di Pekanbaru. Kata petang di sini berarti petang hari atau sore hari, sesuai dengan waktu dilaksanakan tradisi ini yang memang dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan megang di sini berarti memegang sesuatu yang juga dapat diartikan memulai sesuatu. Hal ini sesuai dengan waktu diadakan tradisi ini, yaitu sebelum Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik dan suci, yaitu puasa. Kedua, mandi Balimau Kasai adalah upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, juga merupakan simbol pencucian dan pembersihan diri. Balimau Kasai sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat setempat disebut limau. Jeruk yang biasa digunakan adalah jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Yang ketiga adalah jalur pacu di Kautan Singingi, adalah yang mirip dengan lomba dayung. Ini digelar di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional, dan seluruh masyarakat akan tumpah ruah jadi satu menyambut acara tersebut. Tradisi yang hanya digelar setahun sekali ini akan ditutup dengan Balimau Kasai atau bersuci menjelang matahari terbenam hingga malam. Keempat adalah tahlil jamaah atau kenduri ruah di Kepulauan Riau. Ini berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Selain doa juga dilaksanakan kenduri dengan sajian menu kenduri yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Yang kelima adalah tradisi berjanji, adalah pembacaan berjanji yang diiringi musik tradisional Islam atau musik modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tradisi Islam di Bugis. Nah, yang pertama yaitu Mabarazanji atau berjanji. Nah, Mabarazanji ini adalah pembacaan kitab Al-Barzanji karya Ja'far Al-Barzanji secara bersama-sama. Secara rutin dilakukan pada malam Jumat. Namun biasanya juga dilakukan pada acara-acara tertentu seperti Maulid Nabi, terus perpindahan rumah atau pindah ke rumah baru, atau sebelum acara pernikahan. Yang kedua yaitu Masyuro Baca, yaitu pembacaan doa-doa bersama-sama ketika untuk orang yang meninggal dunia. Nah, dalam tradisi Masyuro Baca ini ada syarat tertentu seperti makanan yang disajikan, yaitu seperti makanan-makanan tradisional seperti onde-onde, bajik, kue lapis, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu Mapaci. Mapaci yaitu upacara adat Bugis menghiasi tangan pengantin wanita yang didahului dengan khataman Al-Quran dan pembacaan Barzanji. Yang keempat yaitu Maceratasi, yaitu acara mengucapkan doa-doa atas berlimpahnya hasil laut.
Nah, sebelum acara ini dimulai yaitu ada upacara yang disebut dengan tampung tawar. Upacara ini yaitu berupa pelepasan perahu bagang dengan memuat beberapa sesembahan yang dilepaskan ke laut beramai-ramai oleh para nelayan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, Amateyang. Amateyang yaitu upacara adat kematian seseorang. Nah, di sini tuh dijelaskan seperti memandikan mayit, mengafani mayit, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Umi Afitul Mukhafifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi Islam di Nusantara. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan yang pertama yakni tradisi Islam di Minangkabau. Minangkabau dikenal dengan adat salingkan nagari atau adat istiadat yang hanya berlaku di negeri itu saja. Kemudian dalam adat istiadat Minangkabau ada 3 pilar yang menjaga keutuhan budaya dan adat istiadat setempat, yakni yang pertama ada alim ulama, yang kedua cendekiawan atau cerdik pandai, dan yang ketiga yakni nini mama. Ketiganya dikenal sebagai tali nantiko sapilin. Tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau sebagai berikut. Yang pertama yakni makan bajamba. Makan bajamba merupakan tata cara makan atau table manner ala Minangkabau. Makan bajamba juga dikenal sebagai makan barapa, yakni tradisi makan yang dilakukan secara bersama-sama dengan duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Biasanya makan bajamba ini dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan Islam, upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba memiliki tata nilai dan aturan yang khas, bahkan cukup ketat dan banyak. Di antaranya yakni jenis makanan yang disajikan, jumlah makanan, serta cara menghidangkannya. Jenis makanan yang harus ada dalam makan bajamba biasanya ada rendang, kemudian cancang dagiang, gulai sayur pada atau rabuang, terus sipului atau beras pulut, pinyaram, dan kalamai. Untuk duduk juga perlu diperhatikan, yakni dengan cara melingkar. Untuk perempuan harus bersimpuh dan untuk laki-laki harus bersila. Kita jika mengikuti makan bajamba tidak boleh cenah parnang atau sesuka hati. Aturan makannya pun harus diperhatikan, yakni harus mendahulukan orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Dalam makan pula tidak diperkenankan mengeluarkan suara atau baik mencapa. Selain itu, ketika makan tidak boleh memasukkan tangan ke dalam mulut, tetapi harus melompatkan makanan dengan cara membulat nasi dibulat-bulat kemudian dilontarkan ke dalam mulut, seperti itu. Terus tangan kiri harus berada di bawah tangan kanan, menjaga jika ada nasi yang jatuh tidak langsung jatuh ke talam berisi makanan yang dimakan bersama-sama tersebut. Kepala tidak boleh menunduk ke talam isi nasi tersebut agar tidak menghalangi yang lainnya, agar bisa leluasa untuk menyuap nasi. Selain itu, dalam makan bajamba juga kita harus menghabiskan semua makanan atau nasi beserta sayur mayurnya yang berada di hadapan kita. Tidak boleh ada yang tersisa. Setelah makan pun juga ada aturannya, yakni jika kalian sudah selesai makan, kalian tidak diperkenankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dengan harus menunggu semua orang yang berada di lingkaran kalian tadi selesai makan. Tujuannya yakni apa yang dimulai bersama-sama juga harus diakhiri dengan bersama-sama pula. Biasanya dalam makan bajamba ini, dalam satu lingkaran itu berisi 4-6 orang yang duduk melingkar tadi, dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini dikenal dengan nama Cieselo. Kemudian, Cieselo ini dipandu oleh tuan rumah atau perwakilan tuan rumah yang bertugas menuangkan lauk pauk ke atas nasi dan beserta sayurannya. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam makan bajamba. Yang pertama adalah nilai kebersamaan dengan rasa kekeluargaan, karena
Makan bersama ini dianggap sebagai suatu keberkahan, di mana makin banyak yang ikut dalam acara ini, maka makin baik pula. Nilai kebersamaan yang dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, di mana jika yang menghadiri acara ini semakin banyak, maka semakin berkah pula acara tersebut. Yang kedua adalah nilai manajemen dan kehidupan, tergambar pada pertimbangan pemberian nasi lauk pauk sayur payur kepada CSLO tersebut, sehingga ini untuk mengurangi kemubaziran dan nilai tata tertib. Selain itu, kita juga harus menghabiskan makanan yang ada di depan kita. Kita tidak boleh meleng ke sana kemari, mengawasi talam milik tetangga. Hal tersebut memberikan makna bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua orang memiliki haknya masing-masing dan tidak diperkenankan mengambil hak orang lain. Dan nilai yang terakhir yakni nilai keadilan, yakni ini tergambar dalam saat duduk makan bejamba, kedudukan sosial itu sama rata, tidak memperhatikan ini si kaya, ini si miskin, si kaya taruh kursi, si miskin bersimpul di lantai. Tidak seperti itu, semua sama rata duduk di lantai bersama-sama. Tradisi Minangkabau yang kedua yakni mandi balimau. Balimau artinya membasuh diri dengan ramuan rebusan limau purut atau limau nipis serta bahan alami lainnya seperti kunyit, daun pandan, dan bunga-bungaan yang membuat wangi tubuh. Mandi balimau merupakan sebuah upacara tradisional masyarakat Minangkabau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya dilakukan setahun sekali menjelang masuknya bulan puasa pada sore hari. Upacara ini dilangsungkan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Minangkabau dan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Dalam masyarakat Minangkabau, jeruk biasanya diartikan dengan nama limau. Nah, limau yang biasa digunakan dalam mandi balimau ini yakni limau purut, limau nipis, limau kapas yang disertai wangi-wangian. Biasanya digunakan sebagai luluran, kemudian diaplikasikan ke wajah, ke tangan, kaki, seperti itu. Bagi masyarakat Minangkabau, pengharum ini digunakan sebagai bentuk untuk mengusir rasa dengki yang ada dalam diri manusia. Ada proses pelaksanaan mandi balimau terdiri dari 3 sesi. Yang pertama yakni persiapan, kemudian pelaksanaan, dan penutup. Nah, prosesi pelaksanaan ini diawali dengan tahapan persiapan, yakni mempersiapkan perlengkapan dan peralatan apa saja yang akan digunakan dalam upacara mandi balimau. Menurut Herman Hussein, yang diperlukan yakni yang pertama adalah baju 6 warna, yakni putih, hijau, merah, kuning, hitam, dan kelabu. Terkhusus untuk pakaian putih digunakan oleh pemimpin upacara, dan warna sisanya digunakan oleh masyarakat secara umum. Yang kedua adalah guci atau kendi yang digunakan sebagai tempat ramuan khusus yang digunakan dalam upacara mandi balimau. Yang ketiga yakni ramuan khusus, terdiri dari campuran air yang telah didoakan, kemudian dicampur dengan 7 buah jeruk nipis, 7 butir pinang, 76 iris bawang lay kering, 7 mata kunyit, 7 jumput mata mukat, 7 biji bawang merah, dan orang using. Dan peralatan yang terakhir yakni kain 5 warna yang dipajang di tempat pelaksanaan. Tata cara mandi balimau dengan mencampurkan semua bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi, kemudian dituangkan dalam air panas suam-suam kuku. Kemudian masyarakat mengucapkan niat sebelum memulai sesi mandi balimau. Setelah itu, pimpinan upacara didampingi oleh 5 orang menggunakan baju warna-warni tadi, membaca doa dan mendoakan air yang ada dalam kendi yang berisi ramuan. Kemudian dilanjutkan dengan tradisi adat membawa makanan secara bergotong royong ke suatu tempat yang ditentukan, biasanya masjid. Kemudian penutup acara ini yakni pembacaan surat Yasin dan makan bersama. Kemudian ada sesi saling bermaaf-maafan untuk mempererat tali silaturahim antara satu sama lain. Tradisi Minangkabau yang ketiga yakni Sholawat Dulang atau dikenal dengan Salawai Dulang atau Salawai Talam, merupakan salah satu kesenian tradisional bernuansa Islami yang berkembang di masyarakat Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Nah, Sholawat Dulang ini disajikan dalam bentuk nyanyian di mana syairnya dalam bahasa Minangkabau.
Teks sholawat dulang terdiri dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Kata sholawat mengandung arti memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhoannya, sedangkan kata dulang yakni salah satu perlengkapan yang biasanya digunakan dalam acara adat Minangkabau. Jadi sholawat dulang adalah sebuah seni pertunjukan yang bernafaskan keislaman, berbentuk seni vokal yang disampaikan dalam bentuk syair dengan menggunakan dulang yang berfungsi sebagai pengiring. Sholawat dulang biasanya dipertunjukkan oleh 2 orang atau lebih, diiringi dengan tabuhan pada dulang, yakni nampan kuningan yang biasanya berdiameter 65 cm. Biasanya pertunjukan sholawat dulang ini dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam dan Alek Nagari. Pertunjukan dapat dilakukan di kedai atau lapau, ataupun lapangan terbuka. Pertunjukan biasanya berupa tanya jawab dan saling melontarkan sholawat antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Demikian tadi penjelasan mengenai tradisi Islam yang ada di Minangkabau. Selanjutnya yakni mengenai tradisi Islam yang ada di Madura. Penjelasan selanjutnya mengenai tradisi Islam di Madura. Macam-macam tradisi Islam yang ada di Madura, yakni yang pertama adalah kebudayaan rokatase. Rokatase laut atau upacara peti laut dalam bahasa Jawa merupakan suatu upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, agar mereka juga dijauhkan dari bahaya selama mereka melaut. Di dalam bahasa Madura, rokat dikenal dengan arti selamatan, sedangkan tase berarti laut atau pesisir. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Rojab atau Jumadil Akhir. Biasanya pelaksanaan kebudayaan rokatase ini dilaksanakan selama 3 hari, diawali dengan menghias kapal masing-masing. Setelah itu, pada hari pertama, masyarakat berkumpul untuk melakukan istighosah bersama berupa tahlilan, pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh alim ulama setempat. Kemudian hari yang kedua diisi dengan hiburan seperti sinden maupun ludro. Nah, hari ketiga ini merupakan acara intinya, yakni pelepasan sesaji ke laut. Isi sesaji ini jika pada masa sebelum datangnya Islam diisi dengan kepala hewan seperti kepala kambing, kepala sapi. Tetapi setelah Islam datang, isi sesaji ini diganti menjadi makanan seperti jajanan pasar, kue basah, kue kering, aneka buah-buahan, ketan warna-warni, tumpeng, dan lain sebagainya. Kemudian diletakkan dalam bitek. Bitek itu perahu kecil yang digunakan untuk melalungkan sesaji tersebut. Kemudian diikuti oleh masyarakat pesisir secara keseluruhan. Untuk tradisi yang kedua dalam tradisi Islam Madura yakni Muluden. Kita ketahui sendiri ya, Muluden ini merupakan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi jika di dalam masyarakat Madura bisa dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut masyarakat Madura, mencari keberkahan Maulid Nabi itu tidak hanya dilakukan pada tanggal itu saja, tapi selama 1 bulan penuh Rabiul Awal. Nah, peringatan ini dilangsungkan dengan cara bergilir dari rumah satu ke rumah yang lainnya selain tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan untuk tanggal 12 Rabiul Awal digunakan untuk acara di masjid. Untuk pelaksanaan tradisi Muluden ini hampir sama seperti di daerah saya, yakni yang diawali dengan membaca kalam ilahi, membaca yasin dan tahlil, kemudian membaca sholawat, berjanji atau maulid tiba, kemudian setelah itu baru sesi tausiah oleh alim ulama setempat, biasanya berisi kisah Nabi Muhammad SAW, kisah hidupnya, dakwahnya, agar dapat diambil ibroh oleh masyarakat.
Setelah itu acara ini membedakan dengan Muludan antara Madura dengan yang lainnya, yakni mantanan, yakni berebut buah-buahan yang telah disuguhkan. Selain itu ada juga tradisi selabat, yakni memberi amplop berisi uang kepada tamu undangan jika dilaksanakan di rumah-rumah. Kemudian ada juga yang mengganti dengan melemparkan uang. Ini dilakukan tradisi selabat. Setelah itu ada juga tradisi sagedok. Ini dilakukan di daerah-daerah tertentu yang ada di Madura. Tradisi sagedok merupakan tradisi ara-araan untuk memperingati Maulid Nabi yang dilaksanakan pada malam 12 Rabiul Awal, di mana setiap surau atau langgar mendelegasikan santri-santrinya untuk mengikuti acara ini. Selain itu ada juga paguyuban-paguyuban, organisasi serta masyarakat secara keseluruhan untuk memeriahkan acara ini. Nah, dalam pelaksanaannya, sagedok ini masyarakat membawa replika Ka'bah, masjid, bulan, bintang, tandu, ataupun ta'ambutan dan lain sebagainya. Di mana untuk masyarakat yang mengikuti acara ini diharuskan membaca sholawat. Tradisi Islam ketiga di Madura yakni ritual kematian atau dikenal dengan tradisi tahlilan. Tradisi ini merupakan upaya untuk mendoakan orang yang meninggal agar arwahnya bisa tenang di alam barzah. Dalam upacara ini, masyarakat membacakan surah Yasin, tahlil, dan zikir-zikir di mana pahalanya dikhususkan pada orang yang telah meninggal. Dalam tradisi masyarakat Sunda, penentuan waktu ritual tidak hanya dalam satu hari setelah orang itu meninggal, tetapi masih dilanjutkan yakni 3 hari, dikenal dengan Lok Telo, kemudian hari ke-7 Tok Peto, kemudian hari ke-40 Pak Polo, terus Nyatus hari ke-100, ada Nyatawan 1 tahun setelah kematian, dan Nyewu hari ke-1000 dari kematian. Di sini tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya, yakni jika pada Lok Telo dan Tok Peto, yakni hari ke-3 dan hari ke-7, keluarga tidak mengundang masyarakat sekitar, tetapi masyarakat sekitarlah yang sukarela mendoakan seseorang yang meninggal tersebut. Berbeda dengan Pak Polo dan Pak Polo, Nyatus, Nyataun maupun Nyewu itu pihak keluarga yang mengundang orang-orang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Saya rasa cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan mengenai budaya lokal Nusantara telah usai. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.